Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Ayo membaca. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Ia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi ia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Siapa teman pohon apel? Teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel merasa senang saat bermain dengan temannya. 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kebaikan yang diberikan pohon apel adalah memberikan cabang-cabang pohonnya untuk membangun rumah anak laki-laki itu. 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Pohon apel merasa kesepian dan sedih karena anak laki-laki itu tak pernah datang menemuinya lagi. 5. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Di akhir cerita, pohon apel itu menangis bahagia karena mereka bisa bersama lagi. Ayo berlatih. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya,
akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Kotak yang pertama berisi 35 daun. Kotak kedua berisi 15 daun. Dayu menghitung semua daun kering. Kalau menghitung semua, berarti harus kita tambah atau kita jumlahkan. Sehingga 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun terkumpul 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, sekarang ditukar. Yang sebelah kiri berisi daun 15 dan yang sebelah kanan berisi daun 35. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Jadi meskipun ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama, yaitu 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Kerjakan latihan berikut seperti contoh. 1. 200 ditambah 350. Kita gunakan dengan cara bersusun ke bawah untuk lebih mudahnya. Kemudian yang B, 350 ditambah 200. Angkanya sama, kita hanya menukar tempatnya saja. Mari kita buktikan apakah jawabannya juga sama. Nah, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 3, 5. Jadi jawabannya 550. Kemudian yang B, 350 kita tambahkan dengan 200. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. Jadi jawabannya 550. Ternyata jawabannya tetap sama meskipun ditukar tempatnya. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Untuk soal ini hanya bertukar tempat anak-anak ya. Nah, ini hanya menjumlah dan dibutuhkan ketelitian dalam menjumlah. Nomor 2, 2A 500 ditambah 220. Kemudian yang B 220 ditambah 500. Kita buktikan lagi apakah jawabannya juga sama. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 2, 2. 5 ditambah 2, 7. Jadi jawabannya 720. Kemudian yang B 220 ditambah dengan 500. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 5, 7. Dan ternyata jawabannya adalah sama. Kemudian yang C kita isi, jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Ini hanya tukar tempat saja. Kemudian soal yang berikutnya, 480 ditambah 605. Nah, ini bisa kalian kerjakan sendiri. Ayo bernyanyi. Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung.
Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Yuk kita menyanyikan lagu cemara. Anak-anak bisa mengikuti lagu cemara ini. Begitu anak-anak ya, anak-anak bisa menyanyikan sendiri di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.